Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala qudratillah wa bibarakati Rasulillah, kita dapat dipertemukan di program Dahsyatnya Ramadanku di channel YouTube Al-Hamid Channel. Nah, pada kesempatan kali ini Ulun akan membawakan materi tentang Ramadan, waktunya menabung, waktu membaca. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama Ulun Muhammad Fatoni, salah satu pengajar di unit Madrasah Ibtidaiyah Al-Hamid. Kita masuk ke materi. Kehadiran bulan suci Ramadan bagi orang Islam seringkali digunakan untuk memperbanyak ibadah dan amal soleh. Karena pada bulan ini Allah Ta'ala melipat gandakan segala amal saleh. Di antara pahala yang Allah lipat gandakan adalah pahala menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man hadara majlisal ilmi fi Ramadana, kataballahu Ta'ala lahu bikulli qadamin ibadata sanatin." Yang artinya, barang siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah menulis bagi orang tersebut tiap-tiap langkah kakinya itu sama seperti beribadah 1 tahun. Terus Pak, bagaimana kami yang nonton di YouTube? Apakah sama pahalanya? Nah, insya Allah pahalanya sama, asal duduknya bujur-bujur mendengarkan, jangan asal absen aja, tulis nama, tulis kelas, absen, sudah. Nah, itu kada sama, kada termasuk dalam hadis ini. Jadi yang masuk dalam hadis ini, yang mana orang itu mendengarkan, menyimak, memahami, mengamalkan, insya Allah dimasukkan dalam hadis ini. Bayangkan, 1 kali pian nonton sama beribadah 1 tahun. Kali misalnya puasanya 30 hari, berarti samalan beribadah 30 tahun. Ya. Terus, di antara pahala yang dilipat gandakan juga tentunya adalah pahala membaca Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Nah, untuk mendapatkan pahala yang sempurna, ketika membaca Al-Quran, kita harus membaca sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, yaitu membaca Al-Quran harus dengan tartil. Apa itu tartil? Di sini Ulun akan menjelaskan tentang tartil yang ada pada kitab yang Ulun bawa ini, yaitu kitab Haqqut Tilawah. Kita mulai, harap didengarkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala at-tartilu. Nah, jadi musannif memulai judulnya yaitu dengan tartil. At-tartilu ay hadza babut tartil. Ini adalah penjelasan tentang tartil. Di mana dapatnya kalimat tartil? Yaitu dari ayat Al-Qur'an juga yang bunyinya warattilil Qur'ana tartila. Surah Al-Muzammil ayat 4. Nah, lanjut. Warada anna sayyidana Aliyan radhiyallahu anhu fassara qawlahu ta'ala warattilil Qur'ana tartila faqala huwa tajwidul hurufi wa ma'rifatul wuquf. Telah datang riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sidin mentafsirkan tentang firman Allah Ta'ala yang tadi, yang warattilil Qur'ana tartila. Apa tafsir Sidin? Jadi Sidin huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Namanya tartil itu yaitu adalah mentajwidkan huruf dan mengenal tempat-tempat waqaf atau waqafnya terencana.
Terus tajwidul huruf. Apa tajwidul huruf tuh? Samakah lawan ilmu tajwid? Beda nak kayak. Kalau ilmu tajwid di sini ilmun yurafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimatil qur'aniyah. Ilmu tajwid itu adalah pengetahuan yang pengetahuan yang dikenal dengan ilmu tajwid, dengannya itu kaifiyatun nutqi, cara membaca dengan kalimat-kalimat yang ada di Al-Qur'an. Nah, sedangkan tajwidul huruf ini huwal itsyanu biha jayyidatal lafzi tutabiqu au tutabi'u ajwada nutqin laha wa huwa nutqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tajwidul huruf adalah al-itsyanu biha, mendatangkan dengan huruf-huruf jayyidatal lafzi tutabiqu, bagus penuturan yang menyesuainya, atau tutabi'u ajwada nutqin laha, atau mengikuti sebagus-bagus penuturan bagi huruf. Siapa yang paling bagus penuturan bagi huruf? Wa huwa nutqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah penuturannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mentajwidkan huruf itu harus kayak Nabi. Jangan engkaya yang wahini. Kayak keren lah huruf qaf dirubah menjadi gha. Keren jar. Nabi kada dari itu. Nabi qaf tetap dibaca sidin qaf. Gha tetap dibaca sidin gha. Kalau membaca Al-Qur'an. Nah, sini ada kisah tentang sahabat yang membaca Al-Quran terus dirubahnya satu huruf aja dirubahnya langsung ditagur. Nah, ini kisahnya dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab an abihi an jaddihi annahu kana 'inda Umar bin Al-Khattabi radhiyallahu anhu fasami'a rajulan yaqra'u fi surati Yusufa la yusjanannahu at-tahin. Nah, ketika itu ada seseorang laki-laki yang membaca di samping Umar radhiyallahu anhu, la yusjanannahu at-tahin. Harusnya yang bujurnya la yusjanannahu hattahin. Jadi huruf ha dirubahnya menjadi ain. Yang namanya Sayyidina Umar kadakawa mendengar yang salah. Sidin bergelar Al-Faruq. Yang mana salah langsung dipadahkan sidin salah, ditagur sidin langsung. Jadi Sayyidina Umar pas mendengar itu, faqala lahu Umaru man qara'akaha, siapa guru ikamnya Sayyidina Umar? Lalu dipadahinya, qala aqra'ani ibnu Mas'udin. Nah, yang melajari ulun itu Ibnu Mas'ud. Limbah itu tahu Sayyidina Umar nih yang melajari ini kawan juga nih Ibnu Mas'ud. Ditulis Sayyidina surat atau kita wahin itu diceti. Fakata Umar ila Ibnu Mas'udin, maka Sayyidina Umar menulis surat kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa isi suratnya? Salamun alaika amma ba'du fa innallaha anzala hadzal Qur'an faja'alahu Qur'anan Arabiyyan mubinan. Langsung aja Umar, salamun alaika, selamatan atas kamu. Nah, to the point aja Sayyidina Umar. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menurunkan Qur'an faja'alahu Qur'anan Arabiyyan mubinan. Maka Allah Ta'ala itu menjadikan Qur'an itu sebagai bacaan bahasa Arab yang jelas. Wa anzalahu bilaghati hadzal hayy min Quraisyin. Dan Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran itu dengan logatnya ini suku. Suku apa? Suku Quraisy. Nah, fa idza ja'aka kitabi hadza faqra'in nasa bilughatil Quraisy, bilughati Quraisyin. Maka apabila telah sampai suratku ini kepadamu, maka
Bacalah Al-Quran atau lajarilah Al-Quran Ibnu Mas'ud dengan lugat Quraisy. Wala tuqri'uhum bilugati Hudzailin wassalam, dan jangan kamu melajari orang dengan lugat Hudzail Jasidin. Terus itu tadi tajwidul huruf. Nah, tajwidul huruf memberikan hak-haknya huruf, yang mana hurufnya ini harus dibaca ini, jangan diubah-ubah. Kada boleh mau ubah-ubah. Lanjutnya wa ma'rifatul wuquf, dan kenal tempat bawaqaf, tahu cara bawaqaf atau wakofnya terencana. Nah, tanda wakaf itu salah satunya yaitu bernapas. Jadi ketika stop atau bawaqaf itu harus bernapas lah, kada boleh kada bernapas. Amunnya kada bernapas lain wakaf namanya, berubah menjadi saktah. Nah, saktah. Contohnya, kalau mau membaca Al-Fatihah, jadi Bismillahirrahmanirrahim, binak. Alhamdulillahirabbil alamin, binak ke situ dan seterusnya. Tapi apa aja? Siapa tarawih laju aja, kada sawat binak. Sawat aja diwasal. Nah, cara mewasal itu ada pulang caranya, yaitu dengan dibaca ujung ayatnya, baris ujung ayatnya itu dibaca. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu dibaca. Kada boleh kini wasalnya Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, itu kada bihinak, salah gitu, khata cara membacanya. Itu sama aja soal saktah tadi. Yalah. Nah, jadi di sini pesan ulun, bujur-bujur membaca, bujur-bujur belajar, sehingga pian dapat bujur membaca Al-Quran. Beguru, cari guru yang bujur, cari guru yang ittisal sanaduhu ila Rasulillah, bersambung sanadnya kepada Rasulullah, baik sanad keilmuan atau sanad bersambung sanadnya kepada Rasulullah dari segi keilmuan. Bagus lagi pian kalau dapat bersambung sanadnya dari segi nasab dan bersambung sanadnya dari segi keilmuan. Luar biasa kalau pian dapat guru yang kayak itu. Sampai di sini materi yang dapat ulun sampaikan, semoga bermanfaat bagi pian dan bagi ulun dan dapat kita amalkan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.